Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Leilani dari 10 LPB 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah. Materi yang pertama saya akan jelaskan adalah mengenai 12 garis sejarah. Yang pertama adalah prasejarah. Prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk hominini mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Oleh karena itu, prasejarah juga disebut zaman praaksara atau zaman nirkela. Yang kedua, ada masa praaksara. Masa praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Jadi, masa praaksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Nomor 3, masa aksara. Arti zaman aksara adalah zaman di mana manusia mulai mengenal dan menggunakan tulisan. Dikutip dari buku konsep teori ajaran monoteisme, pada peradaban Basemah Purba, pada dasarnya, zaman sejarah atau zaman aksara merupakan zaman di mana manusia sudah mulai mengenal serta menggunakan tulisan. Nomor 4, masa Hindu-Buddha. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Yang kelima, masa Islam. Garis masa sejarah Islam adalah berhubungan kalender Islam dan Gregorian dalam lipatan sejarah Islam. Garis masa ini bermula dengan kehidupan Nabi Muhammad, yang mana dipercayai oleh bukan Muslim sebagai tempo bermulanya Islam, walaupun tidak dipersetujui oleh Islam. Yang keenam, masa bangsa Eropa. Untuk prasejarah Eropa, manusia mulai masuk ke Eropa pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Penerapan pertanian sekitar tahun 7000 sebelum Masehi mengantar manusia masuk zaman Batu Muda atau Neolitikum. Neolitikum di Eropa berlangsung selama 4000 tahun bersamaan dengan tersebarnya budaya penggunaan logam ke seluruh benua. Nomor 7, masa Hindia Belanda. Pada tahun 1602, VOC didirikan di Belanda dengan tujuan untuk mencari kekayaan di timur. VOC mengirimkan kapal pertama, yaitu Lefdy, ke Indonesia pada tahun 1605. VOC menjalin hubungan dengan penguasa kerajaan Mataram, Sultan Agung, dan memperoleh izin untuk berdagang di wilayah tersebut. Nomor 8, masa Jepang. Era pasca serangan 1945 sampai 1989 Masehi. Pada tahun 1945 Masehi, Jepang mengalami masa pasca serangan dengan adanya pembentukan demokrasi konstitusi. Pada tahun 1960-an, Jepang mengalami masa keemasan ekonomi dan teknologi. 9. Masa kemerdekaan atau Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan di Rais Bali, Yogyakarta, dan mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Pada tanggal ini, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. 10. Masa Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini hampir tidak terjadi pembangunan terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games 4 dan Ganevo yang merupakan singkatan dari Games of the New Emerging Forces merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade. Serta dalam Orde Lama ini dibangun pula Bendungan Jatiluhur, pabrik baja Krakatau Steel. Namun, untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru menjadi di era Orde Baru,
Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal, serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional. 11. Masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Angkatan Soeharto menjadi Wakil Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penanaman Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahan menggunakan presidensial. Keputusan eksekutif ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, atau nomor 12, yaitu masa reformasi. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.